Bernama lengkap Reza Hanjar Fadilah. Lahir di Bandung 23 Januari 1993. Anak ketiga dari 4 bersaudara. RH Fadilah, begitu panggilannya. Memulai karir sebagai musisi beraliran skatepunk di Bandung. Di band tersebut, beliau menduduki sebagai penabuh drum. Sejak kecil, cita-citanya ingin menjadi pembalap tingkat nasional. Karena larangan dari kedua orang tuanya, RH Fadilah mengurungkan niatnya sementara untuk menjadi pembalap. Ingin tahu cerita lengkap dari RH Fadilah? Mari kita simak kisahnya. Pada saat itu, saya sebelum masuk di dunia balap, saya menjalankan satu hobi, yaitu bermain band. Pada saat 2005, saya mulai fokus untuk band di nama grup bandnya Green Underland. Pertama saya masuk band itu udah menghasilkan satu album lagu gitu dan satu single. Kalau untuk pamor, saya dulu berfokus untuk di ruang lingkup Bandung dan alhamdulillah udah mulai sedikit banyaknya ada orang yang tahu. Sampai untuk keluar kota, sampai Riau, sampai Puncak, Bogor, terus Surabaya, itu luar kota. Pada saat itu main band udah mencakup kota itu semua. Pada saat itu saya meniti karir dari band itu sampai 2005 sampai 2014, sampai di Bogor, sempat di Bogor pun saya masih tetap untuk bolak-balik untuk menuhin kewajiban saya pada saat itu masih di band itu. Saya tidak mulai fokus lagi di band. Pertamanya sih dari pengen lebih fokus aja di dunia balap. Pengen difokus di dunia balap dan mulai alhamdulillah sampai saat ini saya masih tetap maju dan ada beberapa penghasilan yang dipenuhi dari balap gitu. Kenapa saya bisa terjun di dunia band? Pada saat itu orang tua tidak menyetujui saya di dunia balap gitu teman-teman. Jadi istilahnya tidak disetujuinya yang karena pertama sayang untuk badan saya sendiri. Karena pada saat itu ruang lingkup saya di keluarga militer dan mereka semua menginginkan saya untuk masuk militer atau lebih jelasnya TNI gitu teman-teman. Jadi saya pengen lebih terarahnya di TNI. Dan pada saat itu saya tidak putus asa untuk terjun di dunia balap dan saya terus latihan balap sampai balap liar pun saya jalani gitu. Pada suatu saat balapan liar itu ketahuan sama orang tua saya dan saya diberhentikan di balap, makin tidak disetujui. Dan mereka pun untuk lebih tepatnya sih ingin memfokuskan saya melepaskan dunia balap, makanya memfokuskanlah di hobi saya di band ini. Lebih tepatnya sih pada 2016 gua nunjukin performa balap gua di sirkuit Sentul dan alhamdulillah menjuarai juara dua. Dan itu gua tunjukin ke orang tua
masih tetap orang tua nggak setuju gitu. Orang tua sampai bilang, gue nggak bangga dengan prestasi lu yang sekarang gitu. Karena mungkin pada saat itu saya mikir penghasilannya apa dari balap. Mungkin orang tua seperti itu, bahwa dunia balap hanya mengeluarkan duit, tidak menghasilkan. Gitu sih tujuannya. Kalau untuk awal sih saya udah berkomitmen pada diri saya gitu ya. Semua yang kita jalanin, profesi apa yang kita jalanin, bahkan kerja di pabrik pun semua beresiko gitu. Jadi dengan saya terjun di dunia balap, saya sudah menerima resikonya. Saya siap menanggung resikonya, meskipun gimana ya, udah sempat patah tulang juga, patah tulang bahu, dengkul terkilir. Ya ini loh resiko pembalap gitu. Semua yang kita jalani di dunia ini pun semua pasti beresiko. Tergantung kita yang memahaminya seperti apa resikonya. Untuk prestasi yang udah saya dapat dari mulai fokus dari sirkuit sampai sekarang, itu mungkin ada di 8 kejuaraan dan berbagai macam juara gitu, mulai dari pokoknya masuk 5 besar, alhamdulillah. Dan itu saya dapatin ada sebagian di Bandung, sebagian di Subang, dan sebagian juga di sirkuit Sentul ini. Alhamdulillah dengan hasil gue balap yang tadinya orang tua tidak menyetujui, akhirnya disetujui. Alhamdulillah saya sekarang punya bengkel dari hasil balap, mulai dari bengkel motor, mulai dari perawatan motor, detailing, itu saya punya sekarang. Gitu, saya buka bengkel motor dan detailing motor gitu. Dan alhamdulillah saya sudah menikah pada tahun 2017 dan saya sudah dikaruniai putri yang saya beri nama Queen Tiffany Fadila. Dan pada saat itu motivasi saya hanya ingin membahagiakan 3 orang perempuan, yaitu ibu saya, istri saya, dan anak saya. Saya siap berjuang untuk mereka. Gue bakalan ngasih tips buat teman-teman yang masih menjalani dunia balap liar. Saya hanya memberi saran untuk stop balap liar. Yang pertama, sayangi badan kalian. Karena ketika badan kalian hancur, kalian istilahnya sudah mulai tidak berprestasi. Istilahnya bisa berprestasi, hanya sedikit peluangnya teman-teman gitu. Jadi lebih terarahnya coba untuk di event-event resmi atau sirkuit yang resmi, yang istilahnya udah standar nasional. Berprestasilah di situ, karena dari situ istilahnya bibit kalian bisa ditunjukkan untuk semua orang dan lebih bermanfaat untuk semua orang gitu teman-teman. Saya ingin terus bermain di dunia balap dan berprestasi di dunia balap. Motivasi saya hanya satu, balapnya saya, istilahnya kisah hidup saya, agar dilihat orang lebih bermanfaat gitu. Jadi teman-teman, saya balap hanya untuk memajukan teman-teman saya yang di luar sana,
bahwa balap pun bisa berprestasi, bahwa balap pun bisa menghidupi kalian, gitu teman-teman. Jadi pesan saya, balap bisa menghidupi kalian, asal kaliannya lebih fokus aja dan lebih terarah, gitu teman-teman. Dan juga teman-teman, kalau ingin Indonesia lebih cepat pulih, kembali pada diri kita ikuti protokol pemerintah seperti menggunakan masker, sering cuci tangan, keluar rumah selalu bawa hand sanitizer, dan selalu jaga jarak social distancing pada semua orang gitu. Dan selalu berikan jadi yang terbaik dan bermanfaat untuk teman-teman semua.